Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi bersama Desa Fokus yang akan menyajikan beberapa video-video terkait tentang desa, peraturan desa, keuangan desa, aturan desa, dan segala macam yang ada di desa. Namun sebelumnya kita minta di like dan subscribe dulu channel ini biar info-info selanjutnya bisa Bapak Ibu dapatkan dari channel kami. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi di kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mencoba membahas tentang rumor-rumor yang terjadi pada saat ini. Apa itu? Yaitu perangkat desa akan diangkat menjadi ASN atau menjadi P3K dengan perjanjian kerja. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, di video kali ini kita akan menganalisis tentang perangkat desa. Cocokkah atau tidak cocokkah itu ada di Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang tonton video ini sampai. Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman desa, teman-teman perangkat desa, masyarakat desa yang saya hormati. Jadi pada saat ini begitu banyak polemik mengenai status kepegawaian perangkat desa yang selalu menghangatkan pagi siang malam kita. Kenapa? Karena hal ini seiring dengan pengakuan pemerintah terhadap dua jenis kepegawaian yang diakui pada tahun 2023 yaitu PNS dan P3K. Jadi pemerintah kita mulai dari tahun 2023 mengakui hanya dua jenis kepegawaian. Apa-apa itu? Yang pertama PNS dan P3K. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan perangkat desa? Ya, itu yang akan kita bahas. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri sempat memberi isyarat bahwa perangkat desa itu akan diusulkan masuk dalam kriteria P3K. Oke. Menurut Nur Rozuki SPD, yaitu Direktur Pusbimtek Parila, menilai bahwa perangkat desa yang ada sekarang ini sangat bisa dan sangat mungkin diangkat menjadi ASN dalam kategori P3K atau disebut dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Kenapa? Ada beberapa alasan yang dikatakan oleh beliau. Oke. Alasan yang pertama yaitu peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 67 yang memperbolehkan perangkat desa dari ASN kategori PNS. Nah, ini bisa menjadi pintu pertama dasar hukumnya. Itu yang dikatakan oleh beliau dalam PP nomor 43 tahun 2014 tersebut berbunyi sebagai berikut, yaitu di pasal 67. Yang pertama, angka 1. Pegawai negeri sipil kabupaten atau kota setempat yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya, angka 2 atau yang kedua, dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten atau kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa. Yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah dalam lampiran keputusan Presiden nomor 24
tahun 2010 pasal 12 ayat 1 huruf C tentang anggaran dasar Korpri. Dijelaskan bahwa anggota Korpri salah satunya adalah aparat pemerintahan desa. Nah, ini bisa menjadi pintu kedua dasar hukum bagi perangkat desa untuk menjadi P3K. Baik, di bawah ini ada lampiran Kepres nomor 24 tahun 2010, yaitu berbunyi pasal 12, keanggotaan anggota Korpri terdiri atas 1. Anggota biasa, yaitu A. Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, B. Pegawai Badan Usaha milik negara dan Badan Usaha milik daerah, Badan Hukum milik negara dan atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Otorita dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus. C. Aparatur pemerintah desa dan atau nama lain dari desa di wilayah tersebut. Nah, itu dia dua alasan daripada yang disebutkan oleh yang pertama itu. Jadi perjuangan perangkat desa sekarang ini sangatlah tepat jika diarahkan pada amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yaitu tepatnya pasal 1 angka 15 yang berbunyi, instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah. Di amandemen menjadi instansi pemerintah adalah instansi pusat, instansi daerah, dan pemerintah desa. Ingat bahwa desa itu otonomi tingkat 3 dalam sistem tata pemerintahan di Indonesia. Hal ini merujuk pada penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, di mana pada penjelasan umum tersebut disebutkan bahwa dalam sejarah pengaturan desa telah ditetapkan mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan landasan undang-undang di atas, Nur Rozuki SPD menilai bahwa perangkat desa berhak diangkat menjadi aparatur sipil negara dalam kategori pegawai pemerintah dengan kontrak kerja atau yang disebut dengan P3K. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dia tadi penjelasan terkait dengan perangkat desa yang akan dirubah statusnya menjadi ASN kategori P3K. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan itu yang terbaik bagi perangkat desa. Karena perangkat desa juga membutuhkan segala hal yang terkait dengan apa-apa yang menjadi keuntungan daripada ASN tersebut. Ya, cukup sekian video dari kami Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa di subscribe. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam perjuangan kehidupan kita masing-masing dan tetap dalam perjuangan NKRI harga mati. Terima kasih dan selamat istirahat.